Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhanur. Saya dari kelompok 1 dari materi atensi dan kesadaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang atensi dan kesadaran menurut kami dari kelompok 1. Atensi adalah konsep yang digunakan dalam psikologi untuk menggambarkan proses di mana individu menangkap dunia luar. Proses atensi melibatkan pemusatan pikiran pada tugas tertentu sampai berusaha mengabaikan stimulus yang lain. Misalnya ketika seseorang sedang mengikuti ujian, perhatian juga dapat merujuk pada proses pengamatan beberapa pesan sekaligus, kemudian mengabaikannya kecuali hanya satu pesan. Ini dari Matlin 1989. Informasi baru apabila tidak diberikan, atensi akan mudah hilang. Kemudian dalam pengertian lain, secara umum, atensi dapat diartikan sebagai konsentrasi terhadap aktivitas mental seseorang. Di sini ada beberapa jenis atensi. Yang pertama ada divided attention, yaitu bisa itu terjadi karena pada saat seorang dihadapkan pada lebih dari satu sumber pesan atau sumber informasi yang saling berkompetisi sehingga orang tersebut harus membagi perhatian. Contohnya pada waktu seorang mengemudikan mobil di jalan raya di pusat kota dengan lalu lintas yang sangat padat sambil mendengarkan lagu atau makan cemilan. Atau pengemudi yang sudah berpengalaman akan sangat mudah untuk mengemudikan sambil berbicara dalam situasi dan kondisi apapun. Tapi jika ada kendaraan lain yang mengarah pada mobil mereka akan mengalihkan perhatiannya dengan cepat untuk menghindarinya. Yang kedua ada selective attention, yang ini adalah atensi yang terjadi pada waktu seseorang dihadapkan pada dua tugas atau lebih secara bersamaan dan orang tersebut harus memusatkan perhatiannya pada satu tugas saja dan mengabaikan tugas-tugas yang lainnya. Contohnya pada saat kita belajar di luar rumah banyak suara anak-anak yang sedang bermain, maka kita akan memberikan atensi kepada yang sedang kita pelajari dan mengabaikan suara-suara tersebut. Di sini ada teori, yaitu teori dari Broadbent dan Trisman, yaitu teori bottleneck yang mengusulkan jalan sempit serupa dalam pemrosesan informasi manusia. Dengan kata lain, teori ini membatasi kuantitas informasi yang bisa kita perhatikan. Jadi, jika satu pesan mengalir melalui bottleneck, maka pesan lainnya harus ditinggalkan. Menurut Luck and Becerra 2002 serta Sang 2007, jika kita membahas mengenai theories of object recognition, maka teori tersebut menolak teori bottleneck karena teori bottleneck meremehkan fleksibilitas perhatian manusia. Kemudian menurut Wieser 2001 serta Luck dan Becerra 2002, dalam penelitian ilmu syaraf menyebutkan bahwa teori bottleneck tidak hanya menghilangkan salah satu fase proses atensi, namun informasi yang hilang melalui banyak fase dalam atensi dari awal hingga akhir pemrosesan nanti. Kita masuk ke kesadaran. Itu di sini kesadaran merupakan suatu topik yang kontroversial. Hal ini dikarenakan adanya berbagai definisi yang berbeda tentang istilah tersebut. Dalam artian luas, kesadaran ialah kesadaran yang dimiliki orang tentang dunia luar dan tentang persepsi, gambaran, pikiran, ingatan, dan perasaan mereka. Kesadaran juga mencakup persepsi kita tentang dunia di sekitar kita, keyakinan kita tentang dunia, rencana aktivitas kita di hari nanti, dan sikap kita terhadap orang lain. Kesadaran adalah istilah yang sangat berhubungan dengan atensi, tapi kesadaran tidak identik dengan perhatian. Menurut Hilgard, dalam Matlin 1989, membedakan dua kategori kesadaran, yaitu kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Kesadaran pasif adalah kesadaran seseorang yang tentang lingkungan pada waktu itu ia melamun, menikmati keindahan sebuah karya seni, dan mendengarkan musik. Sebaliknya, kesadaran aktif melibatkan kebutuhan seseorang untuk merencanakan, membuat keputusan, dan melaksanakan keputusan tersebut. Orang akan menggunakan kesadaran aktif dalam situasi-situasi berikut. Seorang dalam mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang baru, misalnya belajar mengemudi mobil dan mendiami rumah baru. Seseorang dalam situasi membuat keputusan dan pilihan, misalnya pada waktu merencanakan karir kerja dan memilih jurusan di perguruan tinggi ketika proses otomatis terhalang, misalnya pada waktu tengah mengendarai mobil jalan raya, kemudian secara tiba-tiba dihentikan oleh polisi lalu lintas. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.